Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Karunisa, NPM 215102013, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganti berkali-kali lipat. Hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 154 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu balana fi hadhihi dunya hasanatu wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuhuma lilladzina yattaquna wa yaqutuna nazzakata walladzina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Jenis-jenis zakat. Bagi umat Islam, ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seseorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikan dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki arti yang mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagian miliknya orang lain, terlebih bagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sah atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat ini disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berupa akibat inflasi di negara tersebut sesuai dengan pengertian zakat fitrah. Maka walaupun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan amalan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya, seseorang ayah dan ibu membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Zakat fitrah juga bisa dibayarkan dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sah gandum, kurma, atau beras, dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai, dapat memberi manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Berikut adalah syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama,
harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Yang kedua, harta memiliki sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Yang ketiga, harta yang bisa dizakatkan harusnya didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, harta tidak bisa dizakatkan apabila didapatkan dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, seperti mencuri dan lain-lain. Yang kelima, harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Yang keenam, harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Yang ketujuh, harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok anggota tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan. Yang kedelapan, harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun wajib untuk dizakatkan. Syarat-syarat zakat, seperti yang sudah dijelaskan berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga mukalaf atau akil balik atau sudah dewasa, keempat tidak punya hutang, lima memiliki harta yang cukup, keenam harta milik sendiri. Selanjutnya ada rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Yang pertama ada niat. Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini dilakukan mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemberi zakat atau bisa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat seperti yang sudah disebutkan di atas. Syarat-syarat untuk pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Zakat hadir dalam Islam bukan hanya untuk mengatur sistem ekonomi individu, masyarakat, dan negara, namun juga menjadi penyambung kasih sayang antara si kaya dan kurang mampu. Penerima zakat bisa disebut dengan mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 kategori atau golongan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat, yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Orang yang hidup tanpa mata pencarian, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang yang sangat besar, orang yang berperang di jalan Allah SWT, orang yang dalam perjalanan atau pengelana yang terlantar adalah orang-orang yang wajib menerima zakat. Yang kedua, harta yang dizakatkan. Ada emas dan perak adalah logam mulia. Islam menanggapi logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek deposito, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang dizakatkan. Rumah tanah, kendaraan juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. 2. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan ayam. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat perhiasan pakaian. Dan yang kelima, kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Rikas adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikas adalah harta karun. Selanjutnya ada hikmah zakat. Saat kita melakukan zakat, kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Yang pertama, dosa akan terampuni. Kedua, mendapatkan ridho Allah. Ketiga, akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kelima, menyempurnakan iman seseorang. Selanjutnya, cara menghitung zakat. Yang pertama, cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan ketika bulan Ramadan tiba. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah ini sebelum Idul Fitri tiba. Untuk membayar zakat fitrah ini dapat dilakukan dengan membayar beras. Jika dalam hitungan liter, maka beras yang dibayarkan
untuk zakat adalah 3,5 liter. Sedangkan bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kilogram. Zakat fitrah bisa dibayarkan menggunakan uang. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitar. Yang kedua, cara menghitung zakat mal. Untuk membayar zakat mal, hitungannya berbeda dengan zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang. Harus membayar zakat mal atau tidaknya. Adapun nisab zakat, seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram. Nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram. Nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas. Nisab zakat pertanian atau 653 kg beras dan lain-lain. Tujuan zakat, ada beberapa tujuan zakat. Yang pertama, mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, yaitu memberikan hak orang lain kepadanya. Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Ketiga, membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam dirinya. Yang kelima, mengangkat derajat dari fakir miskin. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.